Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari hasil makalah kami yang berjudul konsep dasar penilaian. Dan perkenalkan, saya Siti Aisyah selaku moderator sekaligus pemateri terakhir, dan Dia Aryani sebagai pemateri ketiga, Duratusannya sebagai pemateri pertama, dan Ali Arifin pemateri kedua. Baik, demi mempersingkatnya waktu, langsung saja pada pemateri pertama, yaitu Duratusannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Apa itu pengertian penilaian? Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah lingkup penilaian. Lingkup penilaian yang pertama adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi, penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pendataan dari pencapaian peserta didik. Dan yang kedua adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Jadi, hasil belajar oleh satuan pendidik ini untuk mengukur kualitas siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah mencakup sikap, pengetahuan, dan karakteristik. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Ali Arifin. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tujuan penilaian. Melakukan penilaian itu bertujuan untuk mendidik agar dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi dipersyaratkan, baik selama mengikuti pembelajaran dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi, tujuan penilaian itu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan, peningkatan kegiatan belajar siswa. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator kedua. Terima kasih pada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Dia Aryani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah prinsip penilaian. Prinsip penilaian di sini dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, keempat terpadu, kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, dan yang terakhir ke-9 akuntabel. Nah, di sini sahih yang pertama, sahih itu adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dan yang kedua itu adalah objektif. Objektif yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adalah adil, yaitu adalah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat adalah terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, maksudnya adalah penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh adalah sistematis, yaitu penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap. Yang kedelapan, beracuan kriteria, maksudnya adalah penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, akuntabel, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Sekian dari saya.
Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penilaian, yang artinya penilaian itu berfungsi sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah dilakukan ataupun yang sedang berlangsung. Nah, di sini fungsi penilaiannya itu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Jadi kesimpulannya, penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan penilaian harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan berbagai teknik, sebagai bahan pertimbangan penentuan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran. Oleh karenanya, penilaian hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.